Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Salam dan selawat mudah-mudahan dicurahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, panutan kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita membiasakan diri berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang ada jiwa kompetisi dalam dirinya, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka dia merasa dirinya belum baik dan ingin mengejar orang lain agar kebaikan yang ada pada orang lain bisa disamainya. Syukur-syukur kalau kita mengejar sekaligus mencari contoh dari orang yang jauh lebih hebat dari dirinya, maka perlahan tapi pasti kita yang punya jiwa fastabiqul khairat itu akan menyamai mereka yang memiliki keunggulan secara pribadi. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada seorang yang pekerjaannya pedagang tempe yang sempat viral di sosial media karena ditulis oleh salah seorang dalam sosmed itu. Judulnya tulisan itu menarik memang, bidadari pun cemburu kepadanya, bidadari pun iri kepadanya. Kita cermati, saya termasuk membaca dan menikmatinya, bahwa yang dimaksud orang yang dicemburui oleh bidadari adalah Mbah Jum. Mbah Jum itu panggilan akrabnya seorang nenek tua banget dan buta. Pekerjaannya pedagang tempe di pasar di Jogja, dan setiap pagi cucunya yang pertama mengantarkannya ke tempat dia menjual secara rutin. Kemudian ditinggalnya karena si cucu tadi juga punya pekerjaan sebagai buruh angkut barang yang ada di pasar. 2 jam kemudian cucunya tadi datang untuk menjemput, diantarkannya pulang ke rumahnya. Yang menarik, selama menunggu konsumen, Mbah Jum ini selalu rengeng-rengeng bersenandung lagu-lagu salawat Rasulullah. Dan kalau ada pembeli datang, langsung pembelinya disuruh mengambil sendiri, per bijinya 5.000, kalau ada uang kembalinya suruh ngambil sendiri. Banyak orang yang bertanya, berapa ini nih harganya? 5.000. Oh, baik, saya beli 1, tapi bayarnya 20.000, tidak minta kembalian. Selesai 2 jam berikutnya, si cucunya kemudian diminta untuk menghitung uang yang diperolehnya, karena jualannya sudah bisa dipastikan habis dalam waktu 2 jam itu. Itulah larisnya pedagang yang bernama Mbah Jum itu. Dia tidak neko-neko, pembelinya merasa nyaman, dilayani secara semacam ngambil sendiri, swalayan begitulah, walaupun istilahnya itu kurang pas juga. Kemudian sang cucu disuruh menghitung, kalau uangnya lebih dari 50.000, maka kelebihannya itu dimintanya untuk dimasukkan ke kotak amal di masjid. Kok begitu, Nek? Kata sang cucu, kenapa selalu dimasukkan kas masjid? Iya, dengan pendapatan lebih dari 50.000 itu sudah terlalu banyak keuntungannya. Kalau modal saya mengambil barang itu 20.000, kemudian saya jual mendapat 50.000, sudah untung. Dan lebih dari 50.000 itu saya kembalikan kepada pemilik rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan di kotak amal di masjid itu. Agaknya jarang sekarang ada pedagang seperti itu. Maka boleh dikatakan beliau itu langka.
Dan si nenek tadi punya kebiasaan sebagai dukun tukang pijet urut di rumahnya. Banyak orang yang misalnya balita dipijat di rumah nenek ini, ada orang yang kesleo, terkilir, pijetnya di rumah nenek ini. Yang menarik, seluruh ongkos yang diberikan yang tanpa ditentukan tarif berapanya itu langsung 100% dimasukkan ke kas masjid. Dan ketika ditanya kenapa uang dari hasil memijat itu kok diberikan ke takmir masjid melalui kas masjid itu, si nenek tadi menyatakan, saya tidak punya keahlian menyembuhkan penyakit orang lain. Kalau toh ada yang saya pijat kemudian sembuh, itu yang menyembuhkan bukan saya tetapi Allah. Sehingga kalau ada orang memberi saya ongkos, maka ongkosnya itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kesehatan kepada orang yang saya pijat itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana pekerjaannya, orangnya juga tidak neko-neko, sehariannya dia buta, tetapi yang jauh lebih dahsyat lagi dari apa yang saya sebutkan soal mengembalikan uang ke kas masjid itu, si nenek ini adalah hafidhah, penghafal Al-Quran 30 juz, dan cucu yang pertama juga dilatihnya setiap saat untuk menghafal Al-Quran, sehingga di antara 3 cucunya ada yang hafal 6 juz, yang cucu pertama sebagai guru ngaji di kampungnya, dan seterusnya. Sebuah model keluarga sederhana tetapi dikagumi oleh masyarakat di sekitar. Dia merasa cukup hidupnya dengan rezeki yang diperoleh yang tanpa keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Dari 50.000 setiap hari dari jual tempe dan modalnya 20.000, berarti keuntungannya 30.000. Dia merasa lebih cukup dan kelebihannya itu kemudian dikembalikan ke kas masjid atau di kota amal. Itulah saudara-saudara sekalian, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya kita merasakan bahwa nenek tua tadi, Mbah Jum itu adalah merupakan orang yang perlu kita menjadikan dia sebagai pesaing dalam hidup menuju kebaikan dalam melaksanakan ajaran agama. Kalau kita melihat orang dari sisi harta, lihatlah ke bawah, tapi kalau melihat orang dari sisi ilmu dan amaliyah, lihatlah ke atas. Dan Mbah Jum layak kita jadikan sebagai pesaing dalam hidup kita untuk fastabiqul khairat, sehingga diri kita ini merasa walaupun mungkin kita kaya tapi belum ada apa-apanya dibandingkan Mbah Jum dari sisi kemampuan untuk bersedekah, dari sisi kemampuan untuk senantiasa baca sholawat untuk Nabi dalam senandungnya, dan dalam hal dia menghafal Al-Quran 30 juz, sehingga melayani konsumen lesannya tetap qomat kamil menghafalkan atau murojaah terhadap hafalan-hafalan Al-Quran. Luar biasa. Mari kita mengambil hikmah dari peristiwa yang mungkin dikatakan sederhana tapi luar biasa bagi diri kita masing-masing. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.